Itu aprum apa tuh? Bisa sampai Dulu 2000. cuma jadi waktu itu kita itu approve iseng sih sebenarnya Eh, drama. Jadi kayak kita tuh drama aja karena ada mungkin ada bug. yuk, 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 yuk. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung lo dengerin ini lagi pagi, siang, sore atau malam. Ya jadi di podcast kali ini ada segmen terbaru. Segmen terbaru walaupun gak ada view. Itu namanya Privat Podcast. Jadi gue bakal ngobrol sama user-user Hago, tapi kayak lebih ke privasi aja. Kalau kemarin-kemarin kan kita ya rame-rame gitu. Tapi kemarin ada saran dari Mas Asik suruh Privat Podcast. Ya akhirnya oke lah, sarannya membangun sih. Gue pakai. Oke, halo selamat malam Mas Asik. Iya, selamat malam Bang. Siapa nih? Freya. Iya. Iya. Gimana Oke. Bang? Gini lah, langsung to the point saja ya. Sebelumnya kita belum kenal, belum pernah deket kan satu sama lain. Baru beberapa kali berjumpa kan. Iya, iya, iya benar. Iya, tapi gue udah sering ngikutin lo kalau misalkan lagi aprum Hago, entah itu aprum bongkar, entah room itu tipu-tipu, entah itu Kapten Hago yang awal-awal dulu itu. Gue sering ngikutin dan gue sangat suka sama idealis lo. Jadi siapakah Asik itu gitu loh. Asik, sosok Asik itu seperti apa sih? Kayaknya sering dibongkar zaman dulu ya, di Hago dulu itu. Asik ini siapa sih gitu? Kayak begitu banyak orang yang pengen jatuhin Asik gitu secara nggak langsung atau buat main-main itu sih. Kalau ditanya gue ini siapa, mungkin gue sama ya seperti user yang lain. Gue juga user-user biasa gitu. Ya mungkin mereka itu melakukan hal itu ya sama seperti apa yang gue lakuin, nyari keseruan gitu loh bro. Karena gue sendiri pun tujuannya main Hago itu ya buat cari keseruan doang gitu loh. Kalau ditanya gue ini siapa ya bukan siapa-siapa, tetap sama seperti yang lain. Gue hanya user biasa gitu. Oke, jadi kan kayak semua orang, hampir semua orang yang di Hago tuh tahu Asik itu siapa gitu. Asik Zeus. Nah, lo dulu pertama kali main Hago itu kapan itu? Udah berapa lama lo main Hago? Awalnya gimana? Kalau ditanya gue berapa lama main Hago, kurang lebih ya, kurang lebih itu udah sekitar 1,5 tahun sih. Kalau ditanya awalnya gue main Hago itu di tahun 2019 Januari tuh. Di situ gue baru main Hago dan gue lihat di Hago ini banyak orang yang bisa gue ajak ngobrol. Akhirnya gue mulai apa ya? Ya mulai ikut mencari tahu lah Hago ini seperti apa gitu. Oke. Awal mula lu bisa naik uproom itu gimana ceritanya sih? Kok sampai lu dulu itu kayak punya masa gitu loh. Kalau awal gue itu bisa naik di Aprom itu mungkin karena yang pertama gue tuh suka mengkritik. Ya Oke. mungkin dari itu gue memang orangnya tuh suka mengkritik gitu. Sesuatu hal yang misalkan gue nggak sependapat, gue gua luapkan gitu. Nah mungkin dari situ gue mulai mulai banyak berdebat dengan orang, berdiskusi dengan orang juga ya. Mungkin dari situ juga banyak yang sependapat sama gue dan tidak tidak apa tidak sedikit juga yang tidak sependapat gitu loh. Ya mungkin dari situlah akhirnya gue mulai dikenal. Oke, kalau masih inget ya, dulu pertama kali naik uprooman itu uproom soal apa? Soal VCSK, soal bongkar foto atau soal apa tuh? Untuk soal bongkar-bongkar sebenarnya gue tuh nggak ke arah sana. Kalau dari pribadi gue ya, Iya. pertama gue itu mulai approve, di situ gue memulai approve itu dari memperdebatkan tentang konsep ketuhanan. Nah, ini nih yang menarik.
Dari Gimana tuh? situlah gue dijudge sebagai ya dari situlah gue dijudge sebagai penista agama. Sedangkan gue di situ hanya mempertanyakan bagaimana sih cara orang itu bertuhan, bagaimana sih cara orang itu meyakini Tuhannya, memeluk agamanya. Sebenarnya gue hanya kayak mempertanyakan kayak gitu. Cuman ya mungkin banyak juga kan orang yang nggak suka sama gue, nggak sependapat sama gue. Akhirnya banyak kesimpulan-kesimpulan sendiri yang mereka tahu gitu. Jadinya ya ya saya pikir mungkin dari situ juga banyak juga orang mulai tahu gue gitu. Nah, emang emang konsep ketuhanan menurut lu gimana sih? Sorry dulu. BTW lu Muslim atau Kristen, Hindu, Katolik atau Yahudi? Kalau ditanya soal itu sebenarnya gue bukan ke arah ini ya, bukan ke Oke, arah agama ya. oke, Sebenarnya gue tuh berbicara soal itu hanya untuk bagaimana sih setiap orang itu berpikir, bagaimana sih cara setiap orang itu mengutarakan pendapatnya. Hanya itu aja sih yang ingin gue cari. Heeh. Oke, kembali lagi kayak tadi konsep. Iya, karena ya Hmm, lanjut. ya karena menurut gue itu ini kan hanya sebagai hiburan gitu. Heeh. Jadi ya kembali lagi sama diri sendiri. Oke, berarti kayak sebagai hiburan kan kayak lu punya topeng lu gitu kayak oke gue ngebentuk karakter gue di sini seperti ini gitu itu bukan sih. Iya benar. Oke, jadi kita keluar Seben- dari kok apa karakter lu di sini gitu. Ini jadi lo yang namanya bukan asik tapi nama lo yang lo dikasih sama orang tua. Jadi kan tadi pas lo bilang kan lo naik upload pertama kali nanyain soal konsep ketuhanan. Nah, gue tanya ke lo, konsep ketuhanan menurut lo tuh yang seperti apa sih? Konsep ketuhanan lo itu seperti apa gitu? Konsep ketuhanan bagi diri gue tuh ya bagaimana cara kita mencintai suatu hal. Jadi menurut gue ada beberapa hal yang nggak bisa kita jelaskan dengan logika, yaitu cinta. Oke. Jadi menurut gue bagaimana cara kita meyakini diri kita bahwasanya kita ini punya Tuhan, ya dengan cinta. Kalau bagi gue sih gitu. Oke. Berarti kayak ya konsep ketuhanan lo itu kayak cinta ya, cinta terhadap siapapun itu terhadap Tuhan dan terhadap apapun itu gitu nggak sih? Sebenarnya bagaimana cara kita menerapkan cinta itu sendiri gitu. Oh, Cinta sama orang tua itu juga beda lagi. Cinta sama pasangan itu juga beda lagi. Cinta sama Tuhan itu juga lain lagi kan gitu. Jadi ada porsinya masing-masing. oke. Bagaimana cara kita menerapkan rasa itu sendiri. Oke, ini kita ngomong cinta. Ngomong fenomena cinta ya. Ngomong porsi cinta. Tapi gini, di Hago tuh kan banyak cinta-cintaan di Hago gitu. Yang namanya dulu kan Korcigo gitu. Nah nih, lo pernah ngerasain Korcigo enggak? Atau sekarang malah cinta-cintaan di Hago sini? Kalau ditanya soal kalau Kortigo, karena gini loh bro. Sebenarnya gini, gue tujuan awal gue main Hago itu hanya untuk have fun. Oke. Gitu. Nah, semisalkan gue dapet pacar ataupun gue Ah, dapet temen, ah, ya itu gue anggap sebagai bonus. oke. Jadi kalau ditanya soal cinta yang ada di Hago ya, yang namanya jodoh nggak ada yang tahu kan datangnya Ya, kapan ya mungkin kalau ditanya pernah atau enggak, ya mungkin ya gue pernah lah. oke. Pernah langsung ketemu sama orangnya atau gimana sih? Atau cuma vici-vici lewat WhatsApp atau lain? Ya awalnya kita di Hago, kan Hmm, kembali lagi sama pertanyaan lo ya, ya, pernah nggak sih ngalamin cinta di Hago? ya. Ya awalnya pun kita bertemunya di Hago, akhirnya kita ya saling 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 komunikasi, seringnya komunikasi, akhirnya bertemu gitu. Oh, tapi ini sih yang paling gue sering tanyain ke orang-orang di Hago. Pernah nggak sih dapat 599 dari anak Hago? 599 apa tuh 559? Nggak paham salah. Oke, gue typing saja ya.
Papa. Kalau di, aduh gimana ya? Eh, Kalau soal kayak gitu ya mungkin sebenarnya privasi sih. Cuman iya, ya karena kita di sini ya terbuka aja lah ya ayo, mungkin ya. Kalau dibilang pernah pernah, tapi bukan tanda kutip gue mencari ya. iya, Gue bukan yang tipe mencari kayak gitu. Kalau dibilang pernah pernah, tapi gue nggak mencari gitu loh. Ngerti kan maksud gue? iya. Tapi lu nikmati. Ya wajar kan? Wajar laki-laki lo. Wajar ya, gue juga wajar sih, gue wajar hal itu. Ya 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 gokil sih. Sering, sering atau cuma beberapa kali. Tapi kayaknya sering ya. Masa seorang asik gak sering sih dapat begituan? Nggak mungkin lah. Enggak, karena gini. Kalau bisa dibilang sering enggak, karena apa ya? Gue tuh tipe orangnya yang nggak mudah terangsang gitu aja gitu. Kadang Oke, ada momen-momen tertentu yang bisa ngebuat gue tuh ya lu tahu sendiri lah oke, gitu. ya. Tapi gue nggak sembarangan bisa terangsang. Kalau gue nggak lagi pengen, bahkan digoda pun gue juga nggak bisa gitu. Oke, ini kan masih levelnya newbie lah. Ibarat buat anak-anak aku ya. Tapi ini yang agak agak expert sih. Lo pernah VC sayur gak? VC sayur, kalau ditanya soal VC sayur, ya gue pernah itu kan Ah, sayur ya, kayak sayur ini kan sayur-sayur yang buat makan itu kan ya sayur tempe pernah gitu gue lah. ya sayur sayur tempe sayur ini pernah lah. Tapi bukan sayur. Ya tapi asalnya dari sayur sih, dari kedelai sih. Pernah ya anjay. Ah, tapi aman gak tuh? Ada yang pernah bongkar nggak? Bongkar Ada yang kan lo kan tadi kan lo ngomong pernah VC sayur gitu. Ada yang pernah bongkar VC sayur lo nggak? nggak pernah tuh Gak pernah. Berarti aman ya. karena VC sayur itu ya VC sehat Berarti karena ada sayur-sayuran kan. ya lah, ada kedelai, ada susu, ada apapun itu ya. Mm-mm. Ada kacang panjang, ada timun, kayak Mm-mm. gitu. Oke, lanjut lagi kita nih. Soal biji sayur dan soal vapap begitu pasti kan ada yang aman dan tidak aman pasti kan. Dan akhirnya ujung-ujungnya ke bongkar-bongkar di Hago. Nih menurut lo Mas, Bang Asik nih. Lo kan karena tadi kan lo bilang di awal gue kalau misalkan aprum lebih nggak ke bongkar-bongkar sih. Menurut lo pandangan lo soal orang yang bongkar-bongkar soal biji sayur itu gimana sih? Menurut lo pandangan lo gitu. Kalau dari pandangan gua sih, kalau dari pandangan gua secara pribadi ya kurang bagus sih. Cuman kalau gua pandang sedalam sisi lain ya, ya nggak apa-apa. Karena di situ juga gimana ya, banyak aneka ragam gitu di Hago. Jadi ada yang bongkar VC sayur, ada yang bongkar ini, ada yang bongkar itu. Hmm, Tapi kalau kembali lagi sama ke peran, gue lebih ke nggak yang setuju sih. oke. Karena kenapa tuh? Ya karena cara mereka, cara mereka yang salah. Mereka seperti memberikan edukasi terhadap orang supaya tidak melakukan hal itu, tapi cara mereka dengan menghujat, menjatuhkan. Tapi gini sih Mas. Kalau misalkan kita Dan ngomong, ketika mereka, oke lanjut dulu. "Hah? Sorry, lanjut dulu agak delay tadi. Iya iya, soalnya padahal nih ya, ketika mereka melakukan hal kayak gitu, yaitu melakukan approman bongkar-bongkar, sama saja mereka mereka itu memberikan contoh yang lain bagi orang yang awam. Gitu. Akhirnya orang yang awam melihat hal itu, mereka akan penasaran tuh, biji sayur tuh kayak gimana sih rasanya. Nah, Asik. setelah timbul rasa penasaran, mereka akan mencoba gitu. Jadi kayak kayak kayak
kayak siklus yang nggak bisa berhenti. Oke, tapi gini nggak gini Gitu. Mas. Tadi kan lo ngomong soal edukasi gitu. Apakah benar nih orang-orang yang approve soal visi sayur itu bener-bener edukasi atau nyari eksistensi sih sebenarnya? Menurut pandangan lo nih. Ya itu tadi, yang mereka tuh selalu beralasan kalau mereka tuh mau memberikan edukasi, padahal padahal mereka tuh hanya cari sensasi, gitu lah. Oke. Hanya Menarik. cari sensasi karena memang cara mereka yang salah gitu. Seperti apa yang gue bilang dari awal tadi. Gini kan lo kan juga ya bergerak di bidang aprum-aprum gitu. Tapi kan cuma lo ngambil jatah yang berbeda, ranah yang berbeda kan. Pasti lo tahu juga siapa yang suka aprum ini, suka aprum itu. Menurut lo nih, orang yang aprum visi sayur yang paling ganas atau yang paling mantep menurut lo siapa nih? Sebut nama saja. Kalau dibilang siapa yang paling mantep, semuanya mantep sih menurut Eh, gue. Karena di mata gue semuanya sama aja, nggak ada bedanya. Oke. Asik. Tapi siapa saja sih yang suka bongkar viti sayur sih? User-usernya nickname-nya siapa aja sih? Namanya siapa-siapa sih? Kalau ditanya siapa-siapa, banyak sih. Ah, Mungkin kalau salah satu contohnya ya, ya kita sudah tahu lah, banyak orang juga udah tahu. ah, Itu namanya Idar ya kan? Idar oke. mungkin juga lo tahu itu Gue yang namanya tahu. Idar. Gue tahu Idar, gue tahu Idar, gue tahu. Oke, lanjut. Enggak, gue dulu Dan agak Idar rancu pun juga gitu. nggak jauh beda sama yang lain. Gak jauh Ya beda gimana gimana? tuh? Gue dulu agak rancu. Gue kira lu adalah Idar gitu loh. Soalnya Wah, lo kayak kan salah besar dong kalau. enggak, makanya dulu kan "Ih, ini Idar apa asik nih gitu kan. Soalnya suaranya agak mirip sih, suaranya agak mirip. Oh, ini yang Idar ini yang asik ini gitu kan. Oh, gue udah bisa bedain itu kan. Soalnya kan kayaknya lo dulu satu angkatan gitu. Kan pas itu kan gue awal-awal main jadi kan agak susah ngebedain. Kayaknya satu angkatan sih. Oh iya 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 iya. kan. Kalau dibilang satu angkatan atau enggaknya gue nggak tahu. Ya, Heeh, ya mungkin kalau disamain sama Idar ya jauh lah, iya. beda gitu. Beda Gue apanya? sama Idar Beda apanya nih? Beda dari segi apanya nih? beda otaknya, beda otaknya. Emang otaknya gimana yang bikin beda apa nih? Yang bikin beda mungkin dari, ya mungkin kalau Idar kan orangnya apa ya, frontal gitu kan. Ah, Dan kalau gue mungkin lebih lebih santuy, itu aja sih mungkin yang membedakan. jadi kayak Orangnya juga beda kali, gimana sih? ya beda sih. Jadi kayak Idar tuh lebih menggunakan bahasanya tuh kayak ya udah gue apa yang gue pikirin gue ucapin gitu mungkin ya. Iya, Oke, mantap. Asik nih. Asik, asik dan asik Malaya. Kenapa namanya asik Malaya sih? asik Malaya. Sebenarnya itu terinspirasi dari nama asli gue dan nama panggilan gue sih. Oke. Gue juga di 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 rumah gue, teman-teman gue juga sering manggil gue tuh dengan nama asik kayak gitu. Hmm, gue kira karena orangnya asik nih, asik sekali gitu. Ternyata gara-gara namanya itu. Gue kira dapat julukan dari Hago gitu. Tapi kita kembali lagi ke ngomong soal bongkar-bongkar. Kalau orang bongkar-bongkar itu kan kayak bisa ada indikasi buat gini. Soal misalkan ada kasusnya gini. Gue cewek, gue benci sama si A misalkan. Nah, terus gue nyuruh si cowok buat vici sayur sama si A kayak singkatnya gitu. Si B. Nah, terus udah dapat videonya nih. Nah, terus kita bayar orang buat approve si A soal vici sayur gitu karena gue benci sama dia. Apakah ada kasus yang seperti itu di Hago gitu? Kayak bongkar vici sayur tuh buat ladang mencari pundi-pundi rupiah. Ada nggak menurut lo? Atau lo pernah tahu malah? Kalau soal itu mungkin ada Ada. gitu. Dan gue pun pernah juga dapat tawaran, Oke. dan Wow. itu nominalnya juga nggak kecil. Tapi gue tolak. Tapi gue tolak Wow. gitu. Ya kalau menurutku, karena apa ya? Menurut gue naif sih. Karena kalau lo mau menjatuhkan orang, jangan dengan cara yang rendah.
Kalau lu mau terlihat baik ya lu tunjukin. Maksudnya lu bisa bisa tunjukin dengan karya gitu loh. Bukan Oke. dengan cara menjatuhkan orang. Gak, lu itu serius lu Maksudnya ditawarin kalau mau berapa duit nyoyor tuh? gitu ya. Hitungannya jutaan atau ratusan tuh? Lu ditawarin buat bongkar. Kalau pada waktu itu gue ditawarin ya mungkin cukup lah buat beli beli apa ya? Ya gitulah cukup lah buat beli paket gitu. Ah, ya lumayan. Oke, oke, paham gua. Itu gimana sih orang nawarinya sih? Gue gak penasaran itu. Itu yang nawarin cewek apa cowok tuh? Ya banyak, Banyak. cewek cowok, Wow. cewek ada, cowok ada. Wow. Kenapa nggak lu ambil tuh lahan lu nyari duit lu? Gokil sih kan lu udah punya masa nih. Berarti mereka percaya sama lu kalau lu tuh approve soal ini view bakal tinggi dan orang di up bakal bakal dijatuhkan secara mental, secara psikis lah. Nah Nggak. itu dia, gua nggak mau yang Ah. namanya menjatuhkan orang Hmm. gitu. Istilahnya kalau emang gua mau unjuk unjuk diri di sini, Ah. gua nggak mau dengan cara yang salah gitu loh. Ah. Hmm, gitu. Itu itu mereka nawarinya gimana sih? Ya biasa sih kayak sik lu mau nggak ini bahan nih gua ada bahan katanya. Hmm. Bahan kan kalau orang bilang tuh biasanya bahan 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 apa bahan gini Iya. nih oh ya kayak gitu-gitu sih. Oke, terus. Aduh. Ya nggak jauh-jauh dari kayak gitu. Mereka kayak nawarin gua ada bahan nih lo mau aprom gak gitu. Wow. Karena ketika gua di aproman itu gua nggak pernah merencanakan kayak yang wah ini kita nih harus gini nih nanti kita gini nanti kita gini nanti kita naikin ini enggak sih. Oke. Kalau gua tuh lebih ke apa ya? Lebih kayak spontan gitu. Oke. Ketika gua lagi gabut, gua datang di aproman ataupun gua sendiri yang aprom ya, ya semua pikiran itu muncul pada saat itu juga gitu. Gua nggak Kayak pernah mikirin kayak yang dari awal sebelumnya gua pikirin, gua harus begini, gua harus enggak sih. Karena kalau gua di aproman sebenarnya itu hanya bagian dari kegabutan gua gitu. oh, oke, oke, oke. Sebenarnya gue nggak peduli mau ada orang VC sayur kayak mau ada orang jungkir balik kayak di Hago gue nggak peduli Ya bener sebenarnya sih. kayak gitu. Iya, yang bener. Kayak ya Itu hanya kegabutan gue doang di saat gue aprum ataupun gue di aprum ya itu inti hanya permainan doang. sebenarnya agak Iya, peduli ya. Selagi mereka nggak nyenggol kita dan nggak menguntungkan buat kita ya. iya gue pun nggak pernah merasa tersenggol di sini karena apa ya, kita pun di sini saling berjauhan, lu nggak tahu siapa gua nggak tahu siapa lo. Hmm. Jadi ketika ada orang yang nggak suka sama gua pun ya gua bodo amat gitu loh. Oke. Nih kan orang apruman kan itu kan karakternya beda-beda gitu. Ada yang lo ngapain sih bapak lo? Kutik kamu bapak kau gitu gitu. Ada yang gitu. Ada yang oke gitu. Itu banyak yang begitu. Tapi kemarin gue lihat pas itu kemarin tuh aprum soal cewek hago burik gitu atau gimana sih ya gue lupa sih. Yang pas ada lo itu ya kan. Terus di situ lo kenapa nge-mute anak paus yang namanya Rio dan kenapa lo turunin orang itu? Apa alasannya sih gitu? Padahal kan dia ya terkenal di Hago kayak punya masa di Hago dan Family Paus tuh lumayan gede ya menurut gue ya gede sih menurut gue. Kenapa lo turunin gitu? Apakah ada apa? Ada pendendam pribadi atau lo nggak suka dengan pola pikirnya atau gimana tuh? Kalau ditanya dendam pribadi atau gua nggak suka, gua nggak pernah apa ya, gua nggak pernah nggak suka dan gua nggak pernah dendam juga sama siapapun Hmm. karena bagi gua di sini pun cuma permainan. Kalau dia tanya alasan kenapa gua turunin karena gua nggak mau buang-buang waktu gitu. Maksudnya kalau kalau apa yang dia omongin itu nggak masuk akal menurut gua ya buat apa gua harus mendengarkan dia gitu loh. Jadi ya lebih baik daripada
daripada gua yang awalnya. Gua kan approve tuh karena gabut, untuk ngilangin gabutan gua doang. Daripada gua approve bukannya ngilangin gabut malah gua dapet gabut, ya mending gua turunin gitu aja. Gua mah nggak mau ambil pusing. Oke. Oh, itu maksudnya kayak tadi kan lo ngomong ini daripada buang-buang waktu gitu, bukannya apron itu kan kayak kita bisa buang waktu gitu ya, itu kayak buang-buang waktu juga itu. Nggak, emang lo kalau misalkan lo mau ngomong sama orang di apron lo punya tipe-tipe tertentu nggak sih, kayak gue mau ngeladenin orang kalau misalkan orangnya begini atau begitu gitu, atau gimana sih? Yang jelas sebenarnya semua orang ya juga bisa gua tanggepin sih, Ah, asalkan masuk akal. oke. Itu doang sih. Kalau kalau gua harus nanggepin omongan-omongan yang kayak bapak kau atau muka kau atau apa, ya buat apa gua tanggepin? Oke. Itu nggak menghasilkan apapun gitu. Set. Jadi denger ya buat kalian yang nonton, kalau kalian mau dia naik di apron di situ ada asik, kalian pengen ngedebat asik, kalian harus ngomong yang logis dan punya landasan, iya nggak? Iya bener. Minimal masuk akal lah. Ya, tepat. Kalau lo naik terus lo ngomong yang nggak masuk akal dan cuma teriak-teriak doang, ya buat apa? Oke. Oke, tapi itu kan tadi sosok asik di Hago ya, sebagian besar di Hago. Tapi siapakah sosok asik di dunia nyata sih? Kalau boleh dan kalau mau menceritakan gitu. Kalau nggak masalah, itu kan privasi lo. Oke, kalau ditanya gue di dunia nyata seperti apa, ya ya mungkin berbeda ya sama gue yang ada di sini. Oke. Karena mungkin di sini gue dikenal sebagai orang yang bacot, cerewet, ngurusin orang gitu kan. Iya. Kalau ditanya di real gue mah, gue sebenarnya ya ya bodo amat gitu. Hmm. Gue gak terlalu mengurusi hidup orang lain. Hmm. Itu aja sih. Oke, ini yang paling gue pengen tanya ke lo. Lo lo kan ya lo mungkin bagi gue salah satu yang mendirikan Zeus. Iya nggak? Bener nggak? Bener kan? Ya bisa dibilang kayak gitulah. Atau lo malah yang pencetus pertama? Bisa jadi. Alasan lo bikin Zeus apa? Motivasi lo apa sih? Gue mau bikin Zeus nih. Sebenarnya awal mula gue bikin Zeus itu terinspirasi dari banyaknya sekuat yang mungkin tidak tertata dengan baik. Akhirnya gue mencoba eh, gimana ya, kayak menerapkan apa yang ada dalam pikiran gue gitu. Kayak gue yang bikin squad yang biasa-biasa aja, yang nggak terlalu fanatik, yang nggak terlalu eh yang nggak terlalu apa ya, ngurusin dunia Hago gitu. Ham. Maksudnya kita di Zeus hanya untuk berteman gitu, Hmm. cari sensasi bukan untuk cari nama gitu. Semisalkan itu terjadi, ya itu sebagai bonus aja sih buat kita gitu. Karena menurut menurut kita nih sebagai Zeus, Hago ini Oke. hanya sebagai media untuk kita bisa saling berinteraksi, untuk kita bisa berteman gitu aja. Jadi nanti ketika salah satu teman kita main ke daerah lain atau gua main ke daerah mereka, kita bisa meet up, kita bisa ketemu, gitu aja sih sebenarnya. Tapi lo bikin Zeus ini ikhlas gitu. Kalau dibilang ikhlas atau enggak, ikhlas lah. Biasanya kan gini, orang orang bikin family kan gini, gue mau bikin family nih biar gue naikin nama gue dan wah gue nih yang bikin family ini nih gede kan, lo mau apa gitu. Biasanya kan gitu. Enggak, Enggak. karena kalau bicara soal nama Diago,
Gue tanpa tanpa siapapun pun gue juga bisa gitu. Oke. Wow, keren sih. Dari kita balik lagi ke Aprum. Dari sekian banyak lo naik Aprum, view paling tinggi yang lo pernah Aprum tuh berapa view-nya? Kalau di Apruman, ini bicara soal Aprum ya. Iya, Apruman di Hago itu mentoknya berapa sih bro? 2000 ya? 2000 sih dulu kalau nggak salah. Dulu kan ada yang 1000 dua tuh. ribu Oh 2000 itu Aprum apa tuh? Bisa sampai Dulu 2000. cuma, jadi waktu itu kita itu Aprum iseng sih sebenarnya. Ah, Drama, jadi kayak kita tuh drama aja karena mungkin ah. ada bug di aplikasi Hago. Di situ kita manfaatin dan kita drama di situ dan nggak tahu kenapa orang itu pada penasaran sama apa yang kita omongin. Jadi Oh. viewernya itu bisa sampai mentok 2000 tuh. Iya, Tapi lo view 2000 itu dapat apa dari Hago, dapat reward atau dapat penghargaan apa dari Hago enggak? Atau dapat tawaran apa nggak gitu? ada sih, karena Enggak emang ada. gue nggak mengharapkan. Oh, Nggak oke. ada, nggak Oke. ada, nggak ada. Mantan di Hago berapa, Mas? Cuma sekedar have fun aja sih. Enggak, mantan di Hago berapa? Gimana? Mantan di Hago udah berapa? Mantan. Iya. Kalau ditanya mantan berapa ya? Gue sih nggak terlalu ngebucin ya. Gue tipe orang itu nggak terlalu ngebucin di aplikasi. Jadi ya nggak banyak lah. Mungkin kurang dari 6 kalau nggak salah. Sekitar itulah kurang lebihnya. Lupa sih bro. Karena ya gue pelupa. Ayah. Baik. Ya ampun, keren sih, keren, keren. Mantap. Tapi lo tahu nggak? Apa tuh? Lo tahu nggak? Orang-orang di Hagun ini kadang suka lucu. Gimana tuh? Gimana Lucunya, tuh? lucunya tuh gini. Suara lo delay nih. Kayaknya lo. Mereka tuh kadang mengikut bahasa-bahasa yang tinggi. Oke. Cek cek. Ayo, Ada ayo. suara nggak? Ada, baru ada nih. Udah ya. Ada. Ya. Nah, dan yang menurut gue yang lucu itu banyaknya orang-orang yang mencoba untuk menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi, sedangkan mereka tuh tidak didampingi sama pengetahuan mereka gitu. Artinya mereka cuma ngikut-ngikut kata-kata orang gitu loh. Ah, Ngerti nggak? iya, biar Itu terlihat, sih menurut gue yang suka lucunya tuh. biar Kayak terlihat mereka keren tuh ya. sok pinter tapi kosong gitu. Oh, Iya. iya, 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 iya. Jadi kayak sebenarnya kita belum, sebenarnya kayak misalkan gue belum mampu ngomongin soal politik nih gitu, tapi karena gue pengen keren, terlihat keren, akhirnya gue maksain gitu-gitu ya. Nah, kayak gitu tuh. Itu banyak. Yang bikin kadang gue tuh ketawa gitu liatnya. Lo sering jumpa? Iya, kan banyak tuh yang kayak gitu. Ya contohnya aja kayak orang yang approve-nya bongkar-bongkar. Hah? Alasan mereka membongkar apa? Untuk mengedukasi para user katanya. Ya. Sedangkan kata-kata mereka aja nggak ada yang mengedukasi, hanya cacian doang. Terus edukasinya di mana? Gitu kan? Ya. Kan itu juga lucu. Oke. Kayak kontradiktif ya antara apa yang diomongin sama tindakannya gitu ya. Nah, bener. Tapi selain itu apa lagi nih yang lucu menurut lo di Ago? Tapi Ya mungkin tapi orang begitu nggak salah juga kan. gimana? Tapi orang begitu nggak salah juga kan karena pengen terlihat keren dan pintar. Ya nggak salah sih. Iya. Karena memang setiap orang kan punya hak untuk mengekspresikan dirinya, untuk Ah, nunjukin karakternya. ah. Gue mengkritik ya bukan berarti gue melarang. Nah ini yang Itu lucu nih. itu juga bagian dari keseruan gue doang. Kemarin Ya ada yang gimana? bilang mengkritik itu sama dengan membenci. Itu gimana sih logikanya? Gue semua nggak nyambung itu sih. Itu sampai sekarang gue nggak nyambung. Itu gimana sih? Iya iya iya.
Eh, Nah itu juga lucu tuh. Kadang mereka tuh mereka kan niatnya mengomentari tuh apa yang kita lakuin. Kayak ya. contohnya kemarin tuh waktu kita approve apa ya? Hater cacat logika kalau nggak salah ya. Ah, iya Kita itu. kita approve hater cacat logika. Ah, Terus ada yang orang terus ada orang yang bilang, lu bilang hater cacat logika, artinya lu nggak suka dong sama hater. Artinya lu benci sama hater dong. Masa hater benci hater katanya. ah, Nah, ini nih yang kadang juga lucu ya. iya. Orang mengkritik itu bukan berarti membenci. Justru justru bagi orang yang pola pikirnya bagus, orang mengkritik itu untuk membangun. Hmm, Itulah. oke. Kadang gua nggak ngerti sih sama orang-orang yang seperti itu. Makanya sebaiknya buat teman-teman semuanya tuh ya lebih baik sebelum kita berbicara, jadilah pendengar yang baik. Ya, tepat sekali. Supaya kita juga tidak mempermalukan diri sendiri. Kalau kita nggak malu sama orang ya setidaknya malu sama diri sendiri lah. Masa iya sih gue punya pola pikir yang seperti ini kan gitu. Iya. Tapi kita kembali lagi kalau ngomong orang cacat logika dan ngejar eksistensi dari Aproman. Kadang mereka mikirnya gini sih ya. Kadang ini dari pandangan gue sebagai ya netizen yang baik dan budiman di Ago. Mereka seolah-olah merasa diri mereka tuh hebat dengan Aprum, tapi padahal mereka tuh buat sebagian view tuh mereka adalah badut untuk menghilangkan kegabutan gitu loh. Paham nggak? Gitu. Iya, jadi iya ada yang orang yang apa? Ada orang yang menilai kalau mereka itu keren. Ada yang Ya, menilai juga kalau mereka itu hanya sebagai hiburan. uh, Ya tergantung diri masing-masing lah. okay. Gimana cara menanggapinya? Kalau gue sih lebih ke bodo amat. Karena gue di sini bukan untuk cari nama ataupun gimana. Gue cuma gabut-gabutan doang kalau gue pribadi sih. Nggak tahu kalau orang lain. Oh, oke. Okay. Sangat mantap nih, sangat ah best lah. Sebenarnya gue masih pengen tanya banyak sih sama sama lu bang. Cuman agak mentok ya. Terus ya agak gitulah. Perbedaan Hago yang dulu sama sekarang gimana sih? Menurut lo secara secara ya soal aprum-apruman begitu. Kalau ditanya soal dulu dan sekarang ini bedanya banyak ya. Hmm. Karena kalau Aproman dulu tuh mereka lebih lebih ke ke akal sehat sih. Maksudnya apa yang mereka orasikan tuh lebih lebih yang masuk akal. Misalkan kayak misalkan kayak ada squad yang nyenggol, terus mereka di atas berdebat. Berdebatnya itu dengan jalur yang yang seharusnya untuk menyelesaikan masalah. Hmm. Tapi kalau sekarang ini lebih kayak ke caci makian doang sih. Berarti secara nggak langsung Bedanya di situ. apruman sekarang tuh nggak ngotak atau nggak berbobot gitu. Ya kalau menurut gua pribadi sih kayak gitu. Ya mungkin mungkin gini sih. Soalnya apa? Mungkin gini bang. Mungkin orang yang aprum sekarang itu ngelihat wah apruman dulu gue dengan ngomong begini keren ya. Wah bisa view-nya rame ya. Kembali lagi yang seperti lo bilang tadi tuh di awal. Kalau apa namanya kita kalau mau ngomong ya sesuai dengan kapasitas kita gitu kan. Tapi kayak mereka memaksakan buat terlihat keren, makanya mereka upload begitu mungkin ya nggak tahu juga sih. Nggak tahu. Kayak warisan Iya aja dari kan kembali orang lagi dulu sama. gitu. Nah itu tuh Gimana tuh? mereka nih sekarang kayak gimana ya? Menjadikan masalah itu sebagai ajang untuk panjat sosial. Uh, Ya, jadi dengan sengaja mencari masalah sana sini. Terus mungkin dengan cara mereka mencari masalah, mereka bisa bisa angkat satu pembahasan. Ya menurut gue ya nggak apa-apa sih. Cuman ketika lo dikritik juga ya lo harus terima gitu. Oke. Kata-kata andalan dari apruman-apruman sekarang tuh apa sih?
Kalau gue ya, Ah. masa depan masa depan lo itu masa lalu gue. Ah. Jadi kayak gini nih. Buat ini buat nggak sebagian paham. Eh apa hal yang keren buat lo sekarang itu adalah aib gue di zaman dulu gitu ya. Iya ya bisa jadi kayak gitulah. Tapi gini. Jadi apa yang lo Ya. lakuin sekarang dan Uh, yang belum pernah dan yang belum pernah lakuin itu udah pernah gue lakuin gitu. Jadi Oke. kayak yang masa depanmu itu masa lalu saya gitu. Mungkin lebih tepatnya masa sekarang lo gitu ya. Masa depan tuh. Ya gitulah Ya, tapi ini kan intinya. orang sekarang kan di aprum sekarang sebenarnya nggak di aprum juga sih, banyak orang yang juga ngomong ah lu baper ya, ah lu baper ya gitu. Tapi kadang yang awalnya orang nggak baper tapi karena diomong baper mereka jadi baper loh. Itu kayak jadi kata-kata andalan untuk mancing orang emosi. Iya enggak? Iya makanya itu menurut gue yang apa ya kata-kata yang udah udah bosen banget gue denger ya. Karena memang dari dulu tuh andalanya baper, 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 baper. Orang udah ngebahas soal luar angkasa, kita masih ngomongin soal baper. Ya, Iya jadi bener. mau sampai kapan lu mau berkembang gitu. Anjir. GG sih. Mantap sih. Oke, ini buat yang terakhir ya kita tidak usah lama-lama dulu. Topiknya masih sedikit juga. Em, gue mau ada beberapa pertanyaan lagi. Kapan lo mau berhenti main Hago, Bang? Kalau ditanya kapan gua mau berhenti main Hago, ya nggak tahu sih. Oke. Nggak tahu ke depannya bagaimana. Karena gua udah mencoba beberapa kali buat berhenti bermain aplikasi ini. Hmm. Cuman gue kembali lagi. Gue kembali lagi. Kalau Hmm. ditanya kapan ya mungkin ya nggak tahu sih kapan gua bisa berhenti. Oke. Lawan Aprum yang menurut lo paling berbobot itu siapa dari dulu sampai sekarang? Lawan Aprum yang paling berbobot. Maksudnya gimana nih? Kayak misalkan nih, lo lagi Aprum nih, terus ada user yang naik dan omongan user itu, wah kayaknya nih lo debat sama dia tuh bener-bener lo debat pakai akal logika lo sampai lo hampir keluarin semua gitu loh. Yang menurut lo dianggap punya power lah, yang nggak cuma asal jeplak. Eh, mungkin banyak ya. Ah, Banyak sih orang-orang yang berbobot juga, Bu. Banyak ah. banget ya, aku nggak bisa gue hitung. Salah satunya siapa namanya tuh? Mungkin kalau ditanya salah satunya, mungkin dari siapa sih namanya tuh? Mob ya, mungkin ada tuh. Teman gue juga sih sebenarnya. Anak Russian. Teman gue juga si Mob itu. Iya bener. Oke. Itu menurut gue kadang gue suka suka apa ya? Suka harus berpikir keras nih. Harus Ah, supaya gue bisa bisa start kadang juga kayak gitu. oh. Sebenarnya banyak, yang lainnya Hmm, juga pada pinter-pinter, bukan dia doang. hmm. Banyak sih. Tapi ngomong-ngomong soal Rasin ya, itu dulu Rasin awal-awal berdiri tuh keren loh. Itu orangnya kayak hampir hampir rata-rata tuh berbobot loh, punya pandangan, punya visioner lah orang-orangnya lah. Kalau menurut yang gue lihat ya, nggak tahu nih menurut lo nih. Oke, cek cek. Kalau gue sih kurang perhati kalau ada si Ah, Agung. oke, ini agak sinyalnya agak betapa pending jaringan saya atau BBJS. Oke, lanjut aja Bang Asik. Gue kurang tahu ya. Ah, Gue ada suara nggak? ada. Ada suara nggak sih? Cek-cek. Ada kok ada. Mantap. Iya, iya, iya. Mm. Kalau ditanya soal itu, gue kurang memperhatikan sih. Jadi ya
Gue kurang tahu gitu. Hmm. Tapi kalau ditanya soal kayak gitu, ya bener, ada benernya sih yang apa yang lo bilang. Oke. Mungkin Mas Asik nih pengen ngomong buat mereka-mereka orang, silakan Mas Asik. Yang apa ada di isi hati lo nih yang kayak aduh gue gedeg bedah gitu. Kayak keresahan lo gitu. Silakan silakan Mas Asik. Gue juga pengen tahu nih. Oke, jadi buat lo pada ya yang mau sok-sokan di Hago, mau sok keren di Hago, yang mau unjuk power di Hago, yang mau aprum, ya lo harus tahu dulu apa yang lo mau lo aprum dan apa yang lo aprum. Jadi jangan cuma ngebaca doang. Kalau ngebaca doang mas, semua orang juga bisa. Kalau cuma ngomong anjing babi mah anak kecil juga bisa gitu. Jadi kalau lo mau, jadi kalau lo menganggap diri lo keren dengan cara seperti itu, lo sampah di mata gue. Anjay, closing kali mantep ini. Saya keren keren keren. Tapi oke. Oke, Mas Asik, thank you ya sudah mau ber-PP private podcast sama gua. Jadi barangkali kita besok bisa podcast bareng, ada hal yang bisa kita kritisi dan kita bahas ya. Karena sekarang masih belum ada yang menarik di Hago yang bisa kita bahas. Mungkin besok ada. Jadi buat kalian semuanya thank you yang udah dengerin sampai akhir, yang nggak dengerin juga nggak masalah, gue juga bodo amat sih. Thank you, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung lo dengerin lagi pagi, siang, sore atau malam ya. Gue host paling yang kalian sayangi, Flea. Bye bye dan bangset kalian semuanya.